Yo, what's up YouTube? Welcome back and jumpa lagi kita berjumpa bareng gua Felix di channel gua. Akhirnya gua bikin video lagi setelah kemarin tanggal 9 September kota San Francisco sangat aneh akibat kebakaran di seluruh California, Washington, dan Oregon. Jadi cuacanya itu kayak mendung-mendung orange sepia begitu. Videonya udah ada kok di video sebelum gue yang kali ini, lu bisa cek dan nonton aja kondisi kota SF pada tanggal 9 September. Dan di video kali ini gue lebih fokus ke kasih tahu info mengenai kerjaan gue sehari-hari di sebuah coffee shop. Jadi video gue kali ini sebenarnya gue udah record itu dari bulan akhir April semenjak pas lockdown. Jadi awalnya itu San Francisco dinyatakan lockdown itu 17 Maret 2020. Jadi toko kopi hampir semua bisnis itu tutup. Dan toko coffee shop gua yang gua kerja ini tutup 1 bulan ya kalau nggak salah. Terus kita boleh buka lagi itu pertengahan April. Nah jadi pas bulan pertengahan April itu kan coffee shop sudah boleh dibuka kembali dengan protokol social distancing, tapi kenyataannya salesnya itu drop banget. Di coffee shop yang gua kerja ini drop 50-70% di bulan April. Yang biasanya kita kerja pagi 2 orang, siang 3 orang, bahkan 4 orang. Sekarang pas bulan April kemarin kita buka itu yang boleh kerja cuma 1 orang karena bener-bener sepi banget. Nah berhubung kemarin bulan April itu sepi, jadi gue bisa bikin video gimana sih kerjaan gue sehari-hari di sebuah coffee shop. Oke, jadi di video kali ini gue mau kasih lihat gimana sih job desk gue kerja di sebuah coffee shop. Meskipun masing-masing coffee shop juga kan kerjaannya ya mirip-mirip lah, tapi ada juga bedanya lebih ke makanannya. Karena kalau di gua ini lebih ke pies, beberapa coffee shop ada juga pastry, ada roti, ada macam-macam. Tapi yang pasti kopi selalu ada dong. Oke, jadi gua itu kan menang di V2017. Gua datang pertama kali itu ke SF bulan Mei 2017. Teman pertama gua itu salah satunya adalah sesama pemenang DV, tapi mereka DV 2015 dan mereka membuat blog yang namanya Cerita SF. Kita ketemuan di hari ketiga kalau nggak salah dan menjadi teman satu grup sampai sekarang. Nah berawal dari pertemanan kita itu mereka merekomendasikan, oh ternyata ada kerjaan nih, kerja di restoran Indonesia yang ada di SF. Dan itulah kerjaan pertama gue kerja di restoran Indonesia di San Francisco. Jadi bagi kalian yang baru datang dari Indonesia ke Amerika, belum punya teman sama sekali, komunitas Indonesia itu penting banget. Itu salah satu cara bagi kalian untuk bisa dapat teman dan juga bahkan kerjaan. Kayak gue gini. Nah di coffee shop yang gue kerja itu dia jual pies. Apa sih pie gitu ya. Nah contohnya kayak gini nih. Nah pie-nya itu kita buat kecil karena gampang untuk dimakan, tinggal kayak sandwich. Nah kerjaan gue tiap pagi itu kita harus susun pie-nya masuk ke display, karena kan pie-nya itu datang early morning itu dari main kitchen kita di toko satunya. Kerja di coffee shop menurut gue sih lebih simple ya, nggak sesulit di restoran. Nah ini contoh cara nyusun pie-nya, gampang sih, tinggal dinyusun. Kalian juga semuanya pasti bisa. Nah jadi gue hoki juga sih bisa kerja di tempat ini karena job desk-nya itu pretty easy ya menurut gue, karena pie yang kita jual itu udah pre-made, udah jadi. Kalian nggak bisa custom ribet seperti di toko sandwich yang kalian nggak mau bawang, kalian nggak mau pakai tomat dan lain-lain, karena ini sudah jadi pie-nya. Jadi beberapa coffee shop juga dia jualnya sandwich. Kalau kita kan jualnya pie. Kalau dijual sandwich itu lebih ribet karena kalian harus bikin, kalian harus susun sandwichnya sesuai
permintaan customer. Kalau ini udah jadi, kerjaan gue cuma tinggal masukin ke oven, ditunggu 1 menit, jadi kasih ke customer. Kalau bikin kopi, semua coffee shop sama sih, menunya juga sama, cara bikin kopi juga sama. Gue juga pernah kerja di toko donat, kopi, dan juga sandwich, itu jadi satu, lebih ke breakfast. 2 bulan sebelum lockdown. Pas lockdown gue berhenti karena memang tokonya sampai sekarang tutup. Di situ gue jadi kasir dan juga pembuat kopi, sama juga donat. Gue nggak suka yang di sandwich shop gitu bikin sandwich, karena nggak hobi aja sih. Kalau bikin kopi itu lebih seru. Kalau sandwich nggak berantakan. Nah, ini contoh menunya, sangat simple ya, cuman dikit, nggak pakai ribet. Nah, ini contohnya kalau udah dimasukin, ini aslinya full ini. Sebelum lockdown semuanya full. Karena berhubung habis lockdown sepi, jadi displaynya cuman dikit. Nah, ini dia pie yang gue udah susun dan gue udah taruh di display. Kita jual satu pie itu harganya $5 atau Rp75.000. Jadi kalau kalian sarapan lapar banget, kalian beli 2, harganya Rp150.000. Kalau beli nasi uduk di Indo bisa dapat 10 bungkus kali ya. Nah, di sini cuma dapat satu pie segede gini nih. Gimana menurut kalian? Tolong komen ya. Ini kondisi dine-in kita tutup dari bulan April sampai sekarang pertengahan Oktober. Tapi dengar-dengar akhir Oktober kita sudah boleh dine-in dengan terbatas. Jadi rata-rata orang Indonesia yang datang ke Amrik pasti awalnya pernah kerja labor kayak gini sih. Karena dia harus cepet cari kerja untuk bayar living cost di bulan berikutnya kan. Nah ya, cara paling cepet ya kerja di restoran atau coffee shop seperti ini. Tipsnya sih menurut gue kalian langsung bisa datang. Kadang di depan toko mereka itu ada tulisan hiring atau help wanted atau kayak open job. Kalian bisa masuk langsung tanya ke manajernya atau yang kerja. Biasa dia akan kasih kayak application form dan kalian bisa langsung isi. Nah makanya sebenarnya kalau kalian banyak temen di komunitas Indonesia itu biasanya mereka banyak kerjaan, banyak channel juga. Nah kalian bisa direkomendasiin itu bisa langsung cepet dapat kerja dibanding kalian apply via website atau satu-satu masuk ke toko. Tapi jangan lupa kalian juga wajib apply via website di Amrik kayak Indeed.com, itu banyak lowongan kerja. Kalian kan tinggal send semua formatnya itu udah otomatis, tinggal send dan tunggu balasan dari mereka. Dan itu semua free, gratis. Kerja di seputar restoran atau coffee shop gini enaknya itu kalian bisa dapat tips juga. Selain dapat dari hours, kalian dapat tips. Dan tipsnya sih lumayan ya, kalau di kota SF orangnya itu suka kasih tips. Bisa dibilang kalau di restoran itu 99% orang kasih tips, minimal 15%. Kalau kerja kayak di coffee shop gini sebenarnya nggak wajib sih. Kalau kalian nggak dine in, kalau cuman to go, tapi rata-rata pada kasih. Oh, yang ini mendadak gue dapet order online banyak banget. Padahal order satunya belum beres, tiba-tiba masuk online order berikutnya.
Oke, jadi ini kalau lagi rame kerja begini kalian harus cepet sama otak kalian harus muter. Jadi gue semenjak kerja seperti ini di Amerika itu melatih multitasking dan juga gerakan harus cepet. Makanya kadang ada orang yang gak betah karena mungkin di Indonesia sudah mapan, sudah dapat kerjaan yang bagus, pendapatan bagus, tiba-tiba dapat DV, dia pindah harus dari nol. Banyak banget yang gak betah. Tapi rata-rata yang masih muda, yang 20-an tahun ke atas, semuanya pada betah karena hidup di sini sangat bebas. Gak ada yang peduli sama lu mau pakai macem-macem, warna-warni di jalan, gak ada yang liatin lu sama sekali. Kalau di Indo pakai pakaian yang kebuka dikit langsung jadi pusat perhatian, di sini mah bebas. Semua orang bebas berpakaian dan juga berbicara. Freedom to speech. Oh ya, jadi gue mau cerita gue dapat kerjaan di sini itu sebenarnya gara-gara gue kerja di restoran Indonesia yang pertama. Otomatis kan banyak pelanggan orang Indonesia yang makan karena orang Indonesia pada suka makanan Indonesia. Terus ada satu pelanggan yang selalu datang tiap minggu, gua serve, kita jadi ngobrol, kita jadi temen. Dan suatu ketika ada lowongan di sini, dia nawarin gua. Waktu itu sih gua lagi balik ke Indo, jadi gua bilang, nanti ya pas gua balik, kalau masih dibuka lowongannya, gua coba daftar. Dan ternyata pas gue balik masih ada lowongannya dan gue masuk. Jadi gue direkomendasiin cuman seminggu langsung gue kerja di sini. Oh ya, kalau kerja kayak customer service gini kalian kan banyak ketemu orang, jadi banyak temen. Kadang juga mereka nawarin kerjaan loh. Lu mau nggak kerja di sini? Lu mau nggak kerja di situ? Itu ngebantu juga sih buat memperbanyak channel. Sebelum pandemi gue juga ada proses interview sih, kayak di office, direkomendasiin sama cerita SF, tapi tiba-tiba pandemik dan semua lockdown, dan job hiringnya dipending sampai sekarang. Mungkin jobnya nggak jadi dibuka kali. Oh ya, buka bisnis di sini itu nggak semudah di Indo sih. Di Indo kan tanpa izin pun kalian bisa jualan macem-macem. Di sini perizinan ribet, ada health department, ada fire department, ada izin, ada macem-macem. Terus biaya kosnya juga mahal banget. Gaji karyawan mahal, gaji rentnya juga mahal. Makanya buka bisnis di sini ini bukan jadi bos, tapi malah lebih jadi kacung daripada yang pekerjanya. Kalau bisnisnya jalan sih oke lah, masih bisa dapat duit banyak. Tapi kalau bisnisnya so-so, malah menurut gue lebih banyak duit pekerjanya daripada bosnya. Karena kosnya itu mahal banget. Makanya di SF itu banyak yang gonta-ganti restorannya, baru buka tutup karena nggak kuat. Lama-lama sebenarnya kerja begini kalian akan terbiasa, otak dan fisik kalian itu udah makin diasah. Makanya banyak orang Indonesia yang double job, kerja sehari bisa 12 jam. Makanya cari duitnya banyak, gajinya itu bisa sesuai yang gue bikin di video, nanti gue tampilin lagi di atas, bisa sampai 70-80 juta sebulan. Nah itu melebihi gaji direktur di Indonesia kan. Padahal kerjanya cuma simple kayak gini. Oh ya, 70-80 juta itu standar gaji SF ya. Di state lain itu minimum wage-nya juga beda-beda. Jadi kalian harus sesuaiin sebelum kalian pindah ke Amerika. Kalian harus tahu minimum wage state tujuan kalian berapa. Tapi biasa kalau minimum wage-nya kecil, living cost-nya juga jauh lebih kecil. Jadi menyesuaikan. Jadi bagi kalian yang mau coba ke Amerika melalui jalur kayak gue yang namanya DV program, tahun ini DV program 2022 lagi dibuka, pendaftaran sampai dengan 10 November 2020. Daftarnya itu free, tapi kalau kalian menang kalian harus siapin duit karena ada administrasi yang harus dibayar. Oh iya, banyak yang DM gue juga tentang berapa sih biaya yang harus kita siapin dari awal daftar DV sampai kalian berangkat ke Amerika. Nah ini gue bakal bikin next videonya tentang jumlah biaya yang harus kalian siapkan
dari awal daftar DV sampai kalian menang dan berangkat ke Amerika. So, sekian video gua kali ini tentang keseharian kerjaan gua kayak gimana. Oh ya, gua mau minta tolong dong, tolong ancurin like buttonnya ya. Tekan terus, smash like buttonnya sampai HP kalian jebol. Oke, so see you in another Joas Felix. Bye bye. Oh ya, gua mau hitung tip dulu. Bye.